dirimu lika-liku membuat film ini nih? Bentar. Oh belum. Belum. Maaf ya, guys. Ayo. Yuk, udah belum? Udah. Ayo. Iya, seperti apa Mas? Silakan. Sebetulnya skenario ini justru lebih siap duluan dibandingkan Ipar adalah Maut. Jadi saya membaca Laura itu sudah sebelum Ipar. Dan pada saat itu ketika saya membaca, saya merasa bahwa ini ada sesuatu hal yang baru yang dihadirkan di MD, yaitu sebuah drama yang tidak linier, tapi kembali flashback seperti itu. Jadi kami membahasakannya non linier, dan itu jarang sekali sebetulnya MD melakukan ini. Dan buat saya tanpa berpikir panjang saya langsung bilang, oh yes, ini saya mau mendirect ini karena ada hal yang baru di sini. Nah setelah itu baru kemudian pertanyaan yang paling besar adalah siapa yang akan memerankan Laura. Itu ada beberapa kandidat, tapi kemudian kami akhirnya sepakat memilih Amanda karena kami menonton film-filmnya dia. Kelebihannya dari Amanda adalah event itu film yang biasa, maksudnya sederhana, bukan biasa ya, film yang sederhana tentang anak-anak remaja gitu kan, tetapi dia membawakannya sangat natural. Itu yang susah, seolah-olah dia tuh tidak acting ya kan. Jadi pada saat menonton film-filmnya Amanda tuh saya ngerasa bahwa ini tuh tidak acting ya gitu kan. Nah kemudian saya pikir Amanda itu seperti itu, ternyata tidak. Jadi pada saat saya ketemu ternyata semua itu adalah acting ya. Saya pikir itu adalah dia memainkan dirinya sendiri, ternyata enggak. Dia melakukan acting. Karena itu makanya pada saat tes kamera, recasting gitu kan, recasting ulang tapi di depan kamera yang benar-benar kamera film gitu kan. Nah kemudian dia seolah-olah seperti menjelma menjadi Laura. Saya akhirnya kemudian oke, kita pakai ini. Dan pada saat proses reading apa segala macam, dia sangat intens kan, dia sangat profesional, dan saya seperti menemukan jodoh lah, karena kebahagiaan seorang sutradara itu ketika menemukan pemain yang itu kayak jodohnya gitu kan. Jadi pada saat kita melakukan penjelmaan sosok karakter yang pengen saya mainkan, saya tampilkan pada penonton, dia betul-betul punya effort untuk kesana. Dia menonton seluruh YouTube story yang ternyata terekam gitu kan, yang ternyata tersimpan dan terekam dengan baik, dan dia menonton itu dan kemudian dia mempraktekkan itu semuanya. Pada saat dia di depan kamera, saya melihat itu, saya merinding sendiri karena saya seperti melihat sosok Laura hidup kembali. Padahal saya tidak mengenal Laura, tapi sama kayak Amanda, saya melihat di YouTube-nya semuanya, dan ketika saya compare dengan Amanda, saya merasa luar biasa. Itu sih, dan kami syuting dengan cukup lancar, bahkan di Budapest sendiri dengan kru yang sangat sederhana dan yang sangat tight budget, tight waktu juga gitu kan. Karena saya tahu bahwa yang namanya film Indonesia kan kita formulanya sama budgetnya tidak bisa sebagaimana film Korea sekarang gitu kan. Nah karena itu makanya itu yang harus kita pikirkan. Tapi bukan berarti ini akan menjadi film murahan dengan budget yang sangat yang sangat minim gitu kan. Tapi kita harus menghasilkan sesuatu yang terlihat mahal gitu. Itu tantangan buat saya, dan itu selalu Amanda selalu men-challenge saya seperti itu. Kalau budget mahal terus kemudian hasilnya bagus, nggak heran gitu kan. Tapi bagaimana kita mensiasati industri ini dengan cara seperti itu. Karena itu makanya pada saat kita syuting di Budapest, syuting di Jakarta, segala macam, kita sangat efektif sekali. Dan kesulitan yang paling utama di sini adalah bagaimana kita harus menghadirkan suatu hal yang real, yang ini nyata, tapi kita harus menyamarkan semuanya. Karena kita terpatok oleh undang-undang ITE. Siapapun bisa melaporkan kita, ya kan, suka atau tidak suka bisa melaporkan kita. Itu kita hati-hati sekali. Karena itu makanya seluruh pribadi sosok-sosok di luar Laura, semua namanya kita samarkan. Even itu seorang perawat yang merawat Laura gitu kan, itu semua kita samarkan, rumah sakit kita samarkan. Tapi insya Allah seluruh peristiwanya real, karena kita melakukan riset yang cukup mendalam. Dan tentunya di dalam sebuah film pasti ada yang namanya dramatisasi. Ya.